君と見た世界さあ始まりのか。 Yo, welcome to my channel. So di video kali ini aku bakal buat atau membahas ya salah satu requestan dari kalian, yaitu rekomendasi anime harem plus komedi ya. Bagi yang nggak tahu harem itu adalah sebuah genre di anime ya, yang dimana satu karakter utama laki-laki dikelilingi 4 cewek atau lebih gitu ya, atau sebaliknya ya, satu MC perempuan dikelilingi 4 cowok ya atau lebih gitulah ya. Jadi jangan tanya lagi ya harem apaan tuh ya, biasanya ada yang tanya gitu ya. Komedi sendiri ya kalian tahu ya, genre anime yang bikin penontonnya ngakak gitu loh ya. Oh ya, biasanya nih ya, anime yang ada genre haremnya biasanya tuh menjelumus ke ecchi atau banyak fanservice ya. Kebanyakan gitu sih ya, kebanyakan, tapi ada juga yang enggak sih ya. Jadi ya, so berikut 8 rekomendasi anime harem plus komedi yang bikin ngakak. Konosubarashi Sekai ni Sukufuku wo. Ya singkatannya Konosuba gitu ya. Kalau nonton ini anime jangan dibawa serius-serius amat gitu ya, karena pada dasarnya anime ini adalah parodi ya. Matinya lucu, kisah hidupnya lucu, MC-nya pun lucu, partinya pun beban semua. Kayak mau main Mobile Legends gitu, dapat tim beban semua ya, terpaksa harus nge-carryin gitu ya. Here we go again man ya. Sato Kazuma adalah seorang hikikomori yang suka bermain game. Dia berniat membeli sebuah game baru, tapi nasib malang menimpanya. Habis makan odading mengoleh, Kazuma pun langsung pindah ke isekai. Kazuma terbunuh karena sebuah kecelakaan lalu lintas ya, saat mau pulang sehabis membeli sebuah game tadi ya. Namun ketika ia bangun, ada sebuah gadis cantik yang mengaku sebagai dewi gitu. Dengan songongnya, dewi tersebut menawarkan kesempatan untuk hidup kembali di dunia lain atau isekai ya. Kazuma diberi pilihan untuk membawa satu hal yang diinginkannya untuk dibawanya bersamanya di kehidupan barunya alias di isekainya nanti. Dan ya, Kazuma pun menyeret Dewi Sableng Aqua ini juga ke dunia isekai karena kesel sama sikap songongnya si Aqua, Dewi Aqua ini ya. Dan ya, dimulailah kisah Kazuma yang bertujuan untuk mengalahkan Raja Iblis di dunia barunya. Niatnya mah ya mau ngalahin Raja Iblis, tapi pas sampai di isekai jadi kuli anjing. Kok malah jadi kuli gitu ya. Anime yang joknya bikin ngakak ya, pokoknya kalian wajib nonton anime ini ya kalau kalian cari anime yang komedi yang bikin ngakak gitu ya, walaupun kebanyakan dari kalian pasti udah nonton sih ya. Nisekai, anime roman komedi yang di dalamnya itu ada unsur haremnya gitu, dibumbui harem. Menurutku ini salah satu anime yang sukses ya dulu ya. Sayangnya endingnya itu ngegantung ya, bulu season 3 men ya. Please lah ya, season 3 nya lah ya. Menceritakan tentang Ichijo Raku, adalah seorang siswa SMA yang menjadi satu-satunya pewaris kepala Yakuza keluarga Suigumi. 10 tahun yang lalu Raku itu membuat janji rahasia dengan seorang gadis yang ia temui dulu. Dan mereka berjanji akan menikah kelak jika mereka bertemu kembali saat dewasa ya. Sejak saat itu Raku tak pernah melepaskan leontin yang diberikan gadis tersebut. Suatu hari seorang gadis cantik murid pindahan bernama Kirisaki Chitoge masuk ke kelas Raku. Mereka sama sekali tidak cocok gitu ya. Pas ketemu si Raku sama Chitoge itu selalu gelut gitu mulu ya, kayak Tom and Jerry gitu ya. Tapi mereka gelut mulu bukan berarti membuat hubungan mereka menjauh, malah sebaliknya, gelut mulu malah jadi akrab gitu deh ya. Tapi karena suatu keadaan Raku dipaksa harus berpura-pura menjadi pacarnya Chitoge. Meski sebenarnya Raku hanya tertarik atau dalam artian itu suka dengan teman sekelasnya sendiri, yaitu Onodera Kosaki. Nah, dimulailah kisah komedi romantis Raku yang menjalankan cinta palsunya dan membuat harem di sekolahnya. Boku wa Tomodachi Gasukunai atau Haganai. Hasegawa Kodaka adalah murid pindahan baru. Dia mengalami kesulitan dalam mencari teman di sekolah barunya tadi.
karena rambut pirang yang dia miliki itu membuat orang-orang berpikir kalau dia itu adalah seorang berandalan gitu ya. Nah gini, ini yang gue benci ya, selalu menyimpulkan sesuatu hanya dari sekilas atau penampilan ya kan. Suatu hari ia tak sengaja mendengarkan teman sekelasnya, Mikazuki Yozora, sedang berbicara dengan teman khayalannya, alias bicara sendiri ya, saking nganasnya nggak punya teman. Menyadari bahwa mereka sama-sama nggak punya teman ya, mereka tuh memutuskan untuk membuat sebuah klub pertemanan dan merekrut anggota-anggota baru tuh ya, sehingga terbentuklah sebuah harem di klub mereka nantinya. Yamada-kun to Seven Ninno Majo. Di anime ini banyak adegan cipokan ya, jadi cipokan di anime itu nggak begitu spesial atau biasa-biasa aja. Karena udah lihat cipokan di anime ini udah beberapa kali gitu sampai bosen gitu. Bercerita tentang seorang pemuda bernama Yamada Ryu yang mendadak bertukar tubuh dengan si gadis murid teladan Shiraishi Urara. Setelah mereka jatuh bersama dari tangga dan tanpa sengaja mereka itu berciuman ya. First kiss nggak sengaja gitu ya. Karena kejadian itu, Ryu sempat menyangka dirinya memiliki kemampuan untuk bertukar tubuh tuh. Namun ketika mengetahui bahwa Urara itu merupakan seorang penyihir, dia pun sadar kalau kemampuannya yang sesungguhnya adalah meniru kemampuan setiap penyihir yang dia cium. Ya. Ryu lalu mulai mencari para penyihir lain di sekolahannya, yang semuanya itu berjumlah 7 orang. Sama Urara berarti ya tinggal 6 orang gitu ya. Dan nantinya para penyihir lainnya itu kawaii kayak bet ya, kawaii gitu ya. Ini merupakan salah satu anime dengan gudang waifu yang banyak, waifu abel gitu ya. Kalau kalian mau cari waifu baru, tonton anime ini ya. Gotobun no Hanayome. Di awal tahun 2020 tahun ini ya, katanya bakal rilis season 2 nya ini anime ya. Tapi ujung-ujungnya malah diundur jadi tahun depan. Undur aja terus ya, udahlah males gue di PHP terus ini. Suatu hari seorang anak kelas 2 SMA yang antisosial dan sangat pintar bernama Futaro Uesugi datang untuk mengajar les privat dengan bayaran yang tinggi. Tak disangka yang menjadi muridnya itu ada gadis kembar 5 Nakano bersaudari maksudnya bersaudara dong. Mereka memiliki paras yang mempesona ya, wow banget gitu ya, montok-montok men. Tetapi mereka itu selalu dapat nilai di bawah rata-rata. Mereka berlima itu sangat benci belajar dan susah belajar itu ya, beberapa kali gagal naik kelas itu mereka. Cerita komedi romantis Futaro bersama 5 gadis kembar dalam mengajari mereka belajar ini pun dimulai. Buku Tachi wa Benkyo ga Dekinai atau buku Ben. Saat kalian SMA, pinter itu menjamin kalian dah bakal jadi populer dan banyak cewek merapat tuh ya. Dijamin dah ya. Berpusat pada Yuiga, seorang siswa yang bertujuan untuk mendapatkan beasiswa karena ia itu berasal dari keluarga kurang mampu gitu ya. Sekolahnya memberinya syarat jika dia ingin mendapatkan rekomendasi untuk beasiswa, Yuiga itu harus membimbing 2 teman sekelasnya yang cantik dan pintar untuk membantu mereka masuk ke sekolah pilihan mereka. Lah bang, mereka kan udah pinter, terus kenapa harus diajarin segala? Nah gini guys ya, Ogata adalah seorang jenius dalam sains ya. Tetapi Ogata itu bertujuan untuk masuk ke sekolah seni liberal, dan sedangkan Furuhashi adalah seorang yang jenius dalam sastrawan gitu. Tapi Furuhashi itu bertujuan untuk masuk sekolah sains, dan mereka berdua ini tidak mengerti di luar bidang keahlian mereka. Jadi bakat mereka dan tujuan mereka itu bertolak belakang gitu ya. Misalnya kalian itu jago dalam hal sains atau IPA gitu, malah pingin masuk ke jurusan IPS, kan nggak logis gitu ya. Sayang banget bakatnya. Sebisa mungkin itu manfaatkanlah ya bakat yang ada di dalam diri kalian gitu ya. Karena memiliki bakat itu sangat menakjubkan gitu ya. Yang orang lain nggak bisa lakuin tapi kalian bisa lakuin, menurutku itu sangat luar biasa. Jadi jangan disia-siakan gitu bakatnya. Orega ojo sama gakko ni somin sampel. Rasanya pingin dah ya sekolah di akademi khusus cewek dan hanya gua cowoknya.
ngimpi anjing ya sorry ya, efek habis makan odadingnya Mang Oleh ya, jadi suka ngehalu jadi King Harem ini. Kimito Kagurasawa adalah anak laki-laki yang diculik oleh akademi elit khusus perempuan untuk dijadikan sampel orang biasa. Di akademi tersebut banyak gadis-gadis kawaii yang belum pernah bertemu dengan anak laki-laki sebelumnya tuh ya. Dengan kata lain, surganya para perawan yang polos ya. Kimito Kagurasawa adalah seorang laki-laki biasa baik dalam nilai pelajaran, kemampuan maupun kehidupan percintaannya. Ternyata Kimito itu telah terpilih untuk menjadi contoh orang biasa, untuk membantu anak-anak di sekolah itu yang terisolasi dari dunia luar agar cewek-ceweknya yang ada di akademi ini nggak kaget jika bersosialisasi sama cowok ketika lulus nanti kelak ya. Kimito di sini bisa dibilang suka fetish brotot alias gay gitu ya. Kalau nggak bilang gitu, otongnya bakal dipotong guys ya. Sumpah ngakak parah nih anime. Boku no Kanojo ga Majime Sugiru so Beach Naken. Kalau ini komedinya itu dibalut atau dibumbui sama ecchi atau jok dewasa gitu ya. Tapi walaupun pakai jokes dewasa, anime ini wah sumpah keren nih ya. Sukses bikin gua ngakak pas nontonnya. Tapi di sisi lain juga bisa bikin tegang. Jadi hati-hati ya, anime ini bagaikan apa ya? Pedang bermata dua gitu ya, bisa bikin ngakak dan bisa bikin tegang. Setelah menyatakan cinta, Shinosaki Haruka pada Kousaka Okiho, dia segera mengetahui bahwa berhubungan dengan gadis cantik itu lebih sulit dari yang dia bayangkan. Haruka Shinosaki jatuh cinta kepada ketua kelasnya, Akiho Kousaka, yang hebat dalam akademis maupun non akademis, kayak perfect gitu daya luarnya. Suatu hari Shinosaki memberanikan diri untuk menembak Kousaka dan akhirnya dia diterima dan mereka mulai pacaran tuh ya. Kousaka mengajak kencan seperti selayaknya remaja biasa gitu, tapi dia menyarankan kegiatan yang menjerumus ke arah seksual atau ya ke arah situ dah. Ke arah yang ya esek-esek gitu ya. Dan tanpa waktu yang lama, Shinosaki tahu kalau Kousaka ini adalah perawan yang sangat mesum. Dari tingkah dan dialog anime ini menjerumus ke hal yang berbau-bau dewasa dan jokesnya juga gitu ya. Jadi aku sarankan gak usah pakai headset saat nonton anime ini, dan nonton di depan orang tua kalian. Ajak nobar lah ya sekalian dah ya tuh orang tua kalian. So itu dia tadi 8 rekomendasi anime harem komedi bikin ngakak ya, dari salah satu request channel kalian ya. Jika ada yang mau request silahkan komen, dan ada tambahan silahkan coret-coret juga kolom komentarnya. Kalau requestan kalian menarik bakal aku bahas ya. Jangan lupa like, bagi yang suka, subscribe, mau, saya juga akan menunjukkan. See you next video, bye bye.